Puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur saat ini, saya percaya kita semua tetap dalam pemeliharaan dan pertolongan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita mau sama-sama kembali belajar akan firman Tuhan yang kita akan lihat di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tema firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul tetap berusaha taat. Kita melihat di dalam pembacaan firman Tuhan kita. Ini kita belajar dari jemaat Philadelphia. Bagaimana jemaat Philadelphia adalah jemaat dikatakan di sini jemaat yang tekun, jemaat yang tetap menuruti firman Tuhan, jemaat yang tetap berusaha untuk pegang firman Tuhan, untuk tetap percaya kepada firman Tuhan. Saudara melihat situasi keadaan jemaat Philadelphia pada waktu itu bukanlah satu hal yang mudah. Di ayat yang ke-9 dikatakan di situ ya bagaimana dijelaskan ada jemaah iblis. Siapakah jemaah iblis, Saudara? Jemaah iblis adalah bicara orang-orang Yahudi. Orang-orang yang bisa dikatakan orang percaya, tetapi Saudara, jemaah iblis adalah mereka yang percaya tetapi tidak mau memegang firman Tuhan. Mereka sebagai orang-orang Yahudi, tetapi mereka tidak mau percaya kepada firman Tuhan. Kalau kita bandingkan juga dalam jemaat Smyrna, di sana juga dijelaskan tentang jemaah iblis. Itu bicara tentang apa? Jemaah iblis bukan bicara tentang orang-orang Yahudi, tapi murni adalah orang-orang yang tidak percaya. Tetapi biarlah pagi hari ini Saudara, kita mau belajar bagaimana sekalipun jemaat Philadelphia mereka ada dalam tekanan, ya. Justru tekanan mereka alami bukan dari luar, dari orang-orang tidak percaya, tapi yang mereka alami justru dari dalam. Yaitu sebetulnya yang dikatakan orang-orang Yahudi, orang-orang yang percaya, tetapi mereka tidak mau percaya kepada firman Tuhan. Dan ini satu tantangan yang mereka alami. Saudara, hari-hari ini pun kita melihat tantangan dihadapi oleh gereja Tuhan. Bukan hanya bicara tentang aniaya dari dunia, tetapi juga bagaimana mungkin bicara doktrin, bicara pengajaran firman Tuhan, bicara tentang pengajaran-pengajaran yang justru itu juga adalah keluar dari orang-orang percaya. Saudara, ini bukan satu hal yang mudah. Dan seringkali ketika bicara doktrin, saudara, bicara tentang pengajaran, maka yang ada adalah perdebatan-perdebatan. Tetapi kita melihat bagaimana yang dilakukan oleh jemaat Philadelphia. Sekali lagi, sekalipun mereka rasanya ditentang, mereka mengalami aniaya justru bukan dari luar tetapi dari dalam sesama orang percaya yang berusaha untuk supaya kepada jemaat Philadelphia tidak lagi memegang firman Tuhan, tidak lagi hidup di dalam kebenaran. Saudara, seringkali juga ketika kita dalam kehidupan sehari-hari ada istilah jangan sok suci. Karena seringkali ketika kita Saudara mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, orang berkata, jangan sok suci, jangan benar-benar banget jadi orang, Saudara. Tetapi jemaat Philadelphia, sekali lagi, mereka tetap berusaha hidup di dalam firman Tuhan. Mereka tetap taat kepada firman Tuhan, Saudara. Dan ini yang menjadi kunci, ini yang menjadi hal yang bisa kita pelajari pagi hari ini.
untuk menjadi pribadi yang taat kepada firman Tuhan, itu didasari oleh karena pribadi ini mengasihi kepada Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-21, di sana saya bacakan di dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata demikian, orang yang taat kepadaku ialah orang yang mengasihi aku. Saudara, jadi kita melihat bagaimana rahasia jemaat Philadelphia untuk mereka tetap taat kepada firman Tuhan adalah karena mereka mengasihi Tuhan. Karena mereka benar-benar menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Dan inilah dasarnya, saudara. Itu sebabnya mari pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, di dalam kita hidup di dalam kebenaran, hidup kita mau sesuai dengan firman Tuhan bukan satu hal yang mudah. Sekali lagi tantangan bukan hanya dari luar, tetapi justru dari dalam sendiri. Sesama orang percaya, mungkin saudara ada ejekan, ada olokan. Ketika murid-murid Yesus pun pertama kali mengikut Yesus, mereka dikatakan, ya mereka juga diejek karena mereka mengikut Yesus sebagai yang dikatakan seorang anak tukang kayu dan lain-lain. Tetapi firman Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang dianiaya karena kebenaran, saudara. Jadi mari pagi hari ini, biarlah saudara ketika kita memutuskan untuk hidup di dalam kebenaran, memang ada tantangan, memang ada sering kali itu justru muncul dari orang-orang sekitar kita yang dikatakan orang percaya. Tetapi bila seperti jemaat Philadelphia, tetap berusaha taat kepada firman Tuhan. Tetap berusaha kepada kebenaran firman Tuhan. Karena sebagaimana firman Tuhan katakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 21 tadi dikatakan, ketika mereka mau taat kepada firman Tuhan dan berusaha dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, perintah Tuhan, saudara, firman Tuhan katakan, maka Bapa akan mengasihi dia, dan Yesus juga akan mengasihi dia, dan menyatakan diri kepadanya. Inilah yang terjadi kepada jemaat Philadelphia, saudara. Dan sebagaimana kita melihat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, saudara, ketika kita mau berusaha pegang firman Tuhan, hidup dalam kebenarannya, maka Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan katakan di ayat yang ke-9, jemaah iblis, yaitu mereka yang mengolok-olok, mereka yang tadinya saudara berusaha untuk membuat kita lemah. Tapi firman Tuhan katakan Allah akan membuat mereka tersungkur di depan kaki jemaat Philadelphia. Dan Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan di ayat 9, mereka akan melihat bahwa benar-benar Allah mengasihi jemaat Philadelphia. Puji Tuhan, inilah berita baiknya saudara. Kepada orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan tetap berusaha pegang firman Tuhan dalam kondisi keadaan apapun, bahkan ketika dalam tekanan aniaya saudara. Di tengah keadaan situasi hari-hari ini saudara, saudara berusaha untuk pegang firman Tuhan, tetapi seringkali keadaan berusaha untuk membuat kita lemah, membuat kita untuk tidak lagi hidup dalam kebenaran. Mari tetaplah berusaha, maka Tuhan akan menyatakan satu saat bahwa kebenaran yang kita pegang itu akan membela kehidupan kita. Bahkan Allah akan menyatakan bagaimana Allah begitu mengasihi kita, saudara. Bahkan di ayat yang ke-10, kepada pribadi yang berusaha taat kepada firman Tuhan, firman Tuhan katakan, maka akan mengalami yang namanya perlindungan daripada Tuhan. Bicara tentang hari pencobaan, memang ini bicara tentang hari antikris, saudara. Dikatakan hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Hari-hari ini kalau kita melihat pandemi juga bicara bagaimana ini terjadi atas seluruh dunia. Tetapi kepada mereka yang mau tetap berusaha taat kepada firman Tuhan, dengan penuh sabar tetap pegang firman Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, saya percaya perlindungan Tuhan akan terjadi atas kita. Tuhan benar-benar nyatakan sekali lagi kasih-Nya kepada kita dan perlindungannya sepanjang kehidupan kita semua. Amin. Demikian firman Tuhan. Nah, sekali lagi saudara, belajar dari jemaat Philadelphia saudara. Mari tetap berusaha hidup taat dalam firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. Apapun kondisi keadaannya, maka Tuhan akan menyatakan kebenarannya kepada kita dan kasih-Nya kepada kita. Bahkan Tuhan mau melindungi kita di sepanjang kehidupan kita semua. Kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya juga Tuhan Allah yang mengasihi bangsa kami.
Engkau melihat ketika ada orang-orang benar yang mau hidup taat kepada kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan juga akan menyatakan kasih-Mu. Engkau menyatakan kebenaran-Mu atas Indonesia. Sebab itu Tuhan, mari selamatkan Indonesia. Tuhan tolong, biarlah hari-hari ini tengah usaha bangsa kami dalam mengatasi COVID ini Tuhan. Dengan vaksin yang ada semuanya Tuhan. Engkau juga tolong campur tangan, biarlah semua itu berjalan dengan baik dan mendatangkan faedah dan manfaat kepada bangsa kami Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat sidang jemaat GPD Temanggung. Biarlah mereka sekali lagi tetap berusaha hidup dalam kebenaran. Tetap bangkitkan iman mereka. Percaya bahwa firman yang kami pegang adalah firman Allah yang hidup, yang berkuasa untuk menolong kehidupan kami. Dan Kau akan nyatakan pembelaan-Mu, perlindungan-Mu bagi kami yang mau sungguh-sungguh tetap berusaha hidup dalam kebenaran. Di tengah-tengah situasi, keadaan hari-hari ini yang sedang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Lawati mereka yang sakit, yang lemah. Tuhan tolong kuatkan jamaah kehidupan mereka. Berkati Bapak Ibu Gembala, berkati keluarga pastori, berkati para diaken, seluruh staf gembala dan jemaat Tuhan GPD Temanggung. Tuhan tolong, biarlah hari-hari ini kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.